Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 720 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Rabu 7 Juli 2021 dari kitab Imamat pasal 19 ayat 13 mengatakan, "Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Dang jadi rupaumu dongamu manang dobo ommu ugasanna. Jaladang jadi pogo ommu upani halak pangula, pola sahat rodi manugut." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pasal 19 kitab Imamat dengan kalimat kudusnya hidup. Aneka peraturan kehidupan sosial masyarakat sehari-hari yang berhubungan dengan masalah etika sosial yang praktis dilakukan oleh umat Israel. Kalau kita membaca seluruh pasal 19 ini, dapat kita simpulkan bahwa Tuhan ingin agar bangsa Israel sebagai umat pilihannya berani tampil beda dalam kehidupannya di sekitar bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya. Tuhan ingin agar umat pilihannya tidak mengikuti cara-cara hidup bangsa lain. Tuhan tidak ingin cara hidup bangsa-bangsa di sekitar Israel justru ditiru oleh umat tersebut. Tuhan melarang umat Israel untuk berbuat curang, yaitu tidak berbuat curang dalam hal peradilan. Seharusnya yang di peradilan adalah menghukum orang yang salah, membela orang yang benar. Tetapi kenyataannya seringkali justru yang dibela adalah orang yang bersalah karena ia kaya, karena ia berpengaruh, memiliki kuasa. Alkitab mengatakan agar kita tidak memutarbalikkan fakta. Ulangan pasal 16 ayat 19. Yang kedua, tidak berbuat curang dalam hal ukuran, neraca, dan sukatan. Hal ini biasanya berbicara dalam konteks berdagang atau dalam konteks kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita yang berdagang
menggunakan timbangan yang tidak benar. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita. Lukas 6 ayat 38b. Kalau kita sendiri sudah tidak jujur dan berbuat curang dalam hal-hal kecil di kehidupan kita, jangan salahkan Tuhan. Jika kita sendiri mengalami perlakuan curang dari orang lain, apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Galatia pasal 6 ayat 7. Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Amsal 2 ayat 7. Saudara-saudara, selaku orang Kristen, kita patut mengasihi Tuhan Allah dan sesama. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita melalui karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Maka tugas kita adalah untuk hidup berlaku dengan jujur dan tidak curang. Jangan memeras sesama manusia. Dan jangan merampas, jangan menahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Dengan demikianlah kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, mampukanlah kami mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami dengan sungguh-sungguh, dengan tidak memeras sesama kami, tidak melakukan perampasan, tidak menahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Kuatkanlah kami untuk hidup seturut kehendak-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 720 ayat 1. Yesus inginkan hidupku bersinar baginya, di mana kapanpun aku merenungkannya, bersinar selalu. Itulah kehendak Yesus, bersinar selalu. Aku bersinar terus. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.